Karena ketika kita dibantai dalam jumlah banyak ya bisa selamat. Satu saat gue nih ketinggalan nih sama rombongan pulang. Sweeping lah nih di Poncol. Langsung yang budut lo ya. Gue belaga banci coy. Enggak, gue SMTK. Tapi gue tetap ditabok. Muka doang gue serem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama gua Andi Bogel Kasibo. Di konten ini gua akan menampilkan salah satu legend juga nih, legend 63. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya biar gua tambah semangat untuk buat konten-konten lain. Dan untuk yang menonton konten gue ini akan diberikan keberkahan, keselamatan di jalan, dan juga rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sama-sama kita kulik legend 63 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bogel, sehat terus bang ya. Ari Bogang. Udah 30 tahun kali ini gue nih baru ketemu sama lu ya. Lama ya? Wah, lama nih. Ya namanya jalan pasti ada lah. Kalau kita mau niat silaturahmi pasti ketemu. Amin, amin. Makanya lu jangan bosan-bosan untuk hubungin kawan-kawan lu siapapun, biar lu dapat ketemu sama teman-teman lama dan di situ lu bisa bersilaturahmi untuk memanjangkan umur kita. Dan perlu lu ketahuin, apa Landang Lining perlu diketahui nih, Ari Bogang ini salah satu kakak kelas gue. Dia lulus tahun 92. Dan memang lagi zaman 92 itu memang lagi rame-ramenya tuh jalur 63 Priuk itu ribut di daerah Cempaka Putih ya, khususnya banyak titiknya ya. Banyak titiknya. Oke Ri, kira-kira apa yang berkesan lo waktu sekolah di Budut gitu? Buat gue yang sangat berkesan pertemanannya ya. Solidaritas pertemanan di teman-teman khususnya 63 dan pada umumnya teman-teman Budut, KR juga, itu yang nggak pernah gue temuin ya sebenarnya. Dan ketika kita ya seperti organ tubuh lah, ketika satu sakit semua sakit. Itu yang gua benar-benar nggak bisa gua temuin di mana-mana. Ketika gua mulai kuliah ketemu juga teman-teman Budut, ya udah seperti itulah, jadi kekeluargaan lagi ya kan. Emang udah jiwanya udah nggak usah gua memulai lagi, tinggal nerusin aja nih. Zamannya yang beda ya kan. Gitu. Di sana senang, di sini senang ya kan. Kira-kira ada kejadian-kejadian apa loh? Mungkin Landang Lining ini pengen tahu juga kejadian di jalur Cempaka Putih khususnya anak 63. Dulu kalau 63 sebutannya apa tuh? Selon tim apa ya, tuh? Dulu teman-teman 63 Budut 63 Selon gitu kan. Selon ya, Selon ya. Ya intinya zaman gua sekolah tuh nggak pernah mikir apa pelajaran apa PR apa. Mikirnya tuh cuman gimana caranya gue sekolah selamat nih, agak cedera. Gitu ya? Agak dibantai gitu. Udah kalau udah ketinggalan rombongan mendingan gue nggak sekolah deh. Oh gitu ya? Gue mendingan nongkrong aja depan gereja tuh di halte Polsek gitu, Polres. Polres. Emang kalau lagi zaman dulu tuh musuh-musuh atau rival-rival Budut tuh nunggunya tuh orang-orang yang pada ketinggalan bus ya. Lu ketinggalan bus ya kan. Nah ini nih cuma 1-2 orang nih, nah, itu disikat. Apalagi kalau udah bacot cek war-war udah kelihatan sama yang lain, sama musuh-musuh kita ya. Iya. Udah cecer abis itu. Dikenalin lagi muka kita. Nah ini dia nih yang biasa kok rame-rame nih. Iya betul. Ya kebetulan kan dulu di 63 tuh nggak cuma teman-teman di Budut ya, yang jalurnya ke arah sana ada teman-teman KR, ada Budut, ada SMA 72, ada juga SMA PAMI, terus yang cewek-ceweknya PPU juga ada ya, SMTK ya, SMTK, terus SMF, farmasi itu farmasi ya. Iya. Nah mereka ini kalau kita ribut ya cewek-cewek ini jadi tim kesehatan nih.
naruh barang. Iya, titipin barang. Kalau cewek kan nggak dicurigain tuh. Iya. Gue nitip gitu. Kalau udah apalagi kalau udah ada razia gitu kan. Udah, ya kebetulan ya supir kenek di jalur itu udah CS juga ya. CS ya. CS ketika kita mulai dijegat misalnya sama musuh, dia ambil tengah tuh. Lihat jumlah kita dikit udah, dia ambil tengah tuh. Oh. Kalau jumlah kita banyak udah santai dia. Karena ketika kita dibantai dalam jumlah banyak ya bisa selamat. Kita turun soalnya nih. Gitu. Jagain bis. Iya, biasa Gitu. begitu, jagain bis. Kadang-kadang kalau lagi dibantai kita pada megangin kaca juga. Betul. Ya kan? Karena kaca kita pakai tas, kita tekan tuh kaca ke depan Iya, nggak pecah. biar nggak pecah. Biasanya seperti itu Gitu, sih zaman itu. Iya. Nah, kalau di jalur 63 itu kan termasuk jalur rawan ya kan? Rawan. Karena kan Banyak situ. Kalau kita ketemu di Coca-Cola perapatan Senen ketemu Bari. ah, Di mana Cempaka Putih itu ketemu Poncol pagi. muncul pagi. Poncol tuh kan. Nanti lagi di mana di Senen Poncol, di Apotik Senen Jatun, kalau enggak SMA 7. Sama 7. Nah, udah tuh. Jalur itu emang jalur rawan dah, udah. Tiap pagi tuh ya, tiap pagi pasti olahraga dulu tuh sebelum. Lempar jumroh, lempar jumroh. Sorry lempar. Kalau ibaratnya itu lempar jumroh. Iya, pokoknya itu sila dulu. Iya, kalau kita wah ditimpukin pasti ditimpuk gitu loh. Iya. Dan pasti ada yang pecah dan timpukannya juga ujung-ujungnya bisa kena kena penumpang lain, terus anak-anak juga suka kena ya. Ada kisahnya loh sama anak-anak itu waktu kapan gitu lagi. Ada ya yang paling gua kadang-kadang kalau dalam perjalanan hidup gue ingat zaman sekolah gue ketawa sendiri. Satu saat gue nih ketinggalan nih sama rombongan pulang. Ketinggalan. Nah, kebetulan pas dulu pulang. Kebetulan kakak gue kan nih SMTK ya. Dulu kakak gue nih SMTK. Punya dong baju sekolah yang ada ini SMTK-nya. Itu sering gue pakai. Satu saat gue ketinggalan nih rombongan. Di dalam situ, di dalam bis ada anak SMTK sama anak SMF. SMF. Sweeping lah nih di Poncol, naik lah. Tiba-tiba ada 2 orang nyamperin gua, langsung yang budut lah. Gua belaga banci coy, enggak gua SMTK. Tapi gua tetap ditabok, muka doang gua serem gitu. Tapi yang penting gua selamat bro. Iya, selamat gua. Untung lu pakai baju. Iya SMTK tuh, punya kakak gua tuh. Gue cerita tuh di tongkrongan ketika gue udah sampai di, kita kan dulu titik kumpulnya tuh di depan gereja ya, samping Polres ya. Gue turun situ, gue bilang anjing pada nyenggalin gue. Gue cerita tuh, waduh pada ngakak-ngakak anak-anak. Nah kalau cerita di tongkrongan mungkin di basis kita sendiri Priok. Sorry nih, gue kilas balik aja ya. Kilas balik. Ini nostalgia. Kalau ini cuma nostalgia biar kita nongkrong tuh di ada gereja. Oh, samping Polres itu ya, Polres. Kalau di Pasar Baru kan kita nongkrong di Istiqlal. Udah kita yang ada di situ gereja. Kita nongkrong di situ ya teman-teman ya zaman-zaman muda ya. Kita tahu semua lah ya aktivitasnya, yang minum ya lagi yang tawuran ya. Nggak ada yang baca, nggak ada main HP kan? Nggak ada dulu, nggak ada HP. Tapi hebatnya itu dulu ya, kita nggak pegang alat kayak sekarang ya. Tapi ketika kita kumpul semua gitu. Gua nggak tahu ada jin mana yang bikin kita kumpul tuh. Nggak ada istilah OTW nih. Nggak ada. Terus gimana tuh? Suatu saat ini teman-teman lagi pada minum. Dulu gua nggak minum nih. Terus terang gua dulu nggak doyan minum. Nggak doyan minum. Duduk, gue nongkrong bareng-bareng, tiba-tiba dari pintu belakang tuh beberapa polisi ya, pintel lah ya, pakai pakaian biasa, nyerang tuh, bukan nyerang, nyergap, jangan bergerak semua, wah kucar kacir semua. Tapi gue bingung, pagar itu 2 meter lebih, gue bisa lompat, bisa gue lompatin saking panik ya bos. Waduh, lolos teman-teman yang lain kegap nih, giring, gue lolos. Tapi setelah sadar gue ngeliatin pagar itu, nggak habis pikir, nggak pernah berpikir sampai gue bisa lompatin. Ini gimana caranya ya gue bisa ngelompatin pagar setinggi ini gitu. Lu yang ketangkep nih almarhum, kalau nggak salah almarhum teman kita Roy. Roy kan udah almarhumnya. Terus ada teman-teman lagi Bonang, Tommy Babi, Tommy kena. Itu digiring semua. Udah kita nungguin, tapi kita nggak ninggalin, kita tungguin di halte, ada halte situ, kita nungguin sampai dia keluar.
Nggak kabur tuh ya? Enggak. Ngumpul Tapi lagi. gue balik dulu tuh, sempet balik ke rumah gue kan deket sama itu tongkrongan. Gue balik ganti baju, tapi gue tungguin. Kelar, udah nanti jebak-jebakin gue, tai lo, kabur sendiri lo. Gue panik Tom. Tapi masih inget pasti cerita ya, kalau dia nonton ini masih ketawa juga dia. Lucu lah, kisah itu lucu. Tapi yang sangat mengesankan itu gue lolos dari sergapan teman-teman anak-anak poncol. Iya. Belaga baci, hina banget hidup gue. Ya kita kan harus bisa mengekspresikan diri kita untuk menyelamatkan diri kita Iya. juga kan, Gang. Iya. Lu tahu sendiri lo dulu udah pakai BR kan. Iya. Sampai anak SMTK ngeliat gue sampai bingung lah. Aku banci. Nah gue SMTK. Nah gini nih Gang nih, apa? Pas lagi kejadian lu lolos gitu kan, anak-anak suka pada cerita nih sama gue nih di sekolahan. Gel, kemarin gue digerebek Gel, lagi nongkrong deket gereja kata gitu. Terus, gap, banyak kata ya, banyak katanya, banyak gap. Akhirnya di situ karena tahu anak-anak lagi pada nokip, disiksa kita Gel, squat jam lah, Iya. squat jam, suruh push up siang-siang di lapangan, segala macam. Pokoknya biar lu pada sehat lu, sekolah pada minum aja kerjaan lu kata polisi. Nah ada salah satu kawan gue tuh nih, dia mungkin izin mau Toilet ya. ke toilet, Iya. kan izin mau ke toilet. Pak saya izin Pak, saya mau ke toilet Pak katanya. Dia masuk ke toilet tuh, nggak taunya di situ dia nggak nahan, ternyata dia mau muntah atau mau nembak lah kasarnya dulu kan. Dia nembak kayak dari situ tuh, yang ditembakin malah di kolamnya Bak airnya. bak airnya Polres itu sendiri. Nembak wah. Dia juga bingung, wah nembaknya di sini nggak gini. Akhirnya dia buru-buru keluar itu. Pas dia keluar, ada lagi tuh minta izin, Pak, saya juga Pak mau kencing Pak. Ya udah kamu berdua sana kencing. Akhirnya mereka kencing, dia kencing, keluar lagi berdua. Nah pas lagi mereka keluar berdua, polisi masuk mau buang air juga. Dilihat di bak airnya tuh Iya, muntahan. banyak muntahan. Keluar lagi dengan muka garang, dia marah banget. Tapi siapa yang habis kencing? Kan ada yang berdua tuh, siapa katanya. Sini lu berdua katanya. Ditabokin tuh yang berdua tuh. Pak. Suruh bersihin toilet. Suruh kuras. Cerita masa lalu ya. Cerita masa lalu. Artinya itulah iya nggak pernah kita bisa lupain masa-masa kita sama temen. Sampai sekarang pun gua masih pengen ketemu teman-teman yang lain. Kebetulan alhamdulillah nih brother kita Tommy Babi lah yang sekarang sangat militan untuk ngumpulin teman-teman. Benar. Menyambung tali silaturahmi. Amin. Gua ketemu si A, gua sampai ketemu brother Bogel ini gua nih. Pada akhirnya dari Tommy Babi. Dari Tommy juga yang ngasih tahu kalau misalnya. Mudah-mudahan kebaikan yang dibalas Allah ya. Amin. Memang Tommy ini sampai sekarang pun suka sering bersilaturahmi seperti dulu ya kan. Dia mengumpulkan kawan-kawan yang udah hilang, dikumpulin untuk bergabung lagi. Ternyata di Budut ini udah ngumpul loh sekarang, nggak seperti maaf kata ya, seperti sekolah-sekolah lain gitu ya. Kalau udah hilang kehidupannya masing-masing, kesana kesini. Dan kalau Tommy nggak, dia selalu mengumpulkan kita orang sampai akhirnya saya bisa bikin konten ini bersama brother gue nih yang udah hampir 30 tahun nih. Gue kagak ketemu, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Silaturahmi tetap harus dijaga. Silaturahmi harus tetap dijaga. Mungkin kalau para lanang lining kan nggak tahu nih Gang, katanya, oh emang gini, perlu lu ketahuin ya, kalau setelah lulus nih dia masuk ISTN ya kan? Iya, ISTN. Ketemu lagi teman-teman, almarhum Musa, gua ketemu. Almarhum Musa? Iya. Oh. Itu ya udahlah, nggak usah diceritain yang jeleknya ya, karena memang itu tuh biar gimana tetap saudara kita. Tetap saudara kita. Intinya Musa, ya semoga tenang deh. tenang lah. Semua amal kebaikannya yang dilihat sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ada sempat ketemu senior juga si Said Arab. Said Arab. Dia 91. Banyak. Senang lah gue. Jadi ketika gue masuk ke ISTN ketemu teman-teman itu, gue nggak memulai lagi beradaptasi, tapi gue tinggal nerusin. Bahwa sebelumnya gue udah pernah nongkrong sama dia. Kita udah sama-sama tahu. Banyak tuh ya. Banyak banget anak teman-teman
dari Budut, iya. teman-teman banyak sih. Karena kan kita kalau di 63 tuh memang tadi yang gue bilang semua ada di situ. Sepanjang jalan yang kita lintasi itu pasti gabung di 63. Lucunya lagi ketika kita bermusuhan dengan Bariwan, tapi ada anak Bariwan di 63. Itu asiknya di situ. Jadi kalau ketika kita tempuh ya dia nggak ikut, nggak enak kan? Nggak enak. Karena nongkrongnya bareng, tinggalnya bareng, di lintasan Priuk semua. Lintas Priuk semua ya. Dimana kan mungkin kawan-kawan rumah ya kan? Iya. Kawan-kawan rumah, kawan yang istilah kasarnya kita di rumah berkawan, masa pas sekolah kita berkawan juga, bermusuhan juga, iya. tetap berkawan, kan seperti itu. Betul. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bang Bogel sama yang lain-lainnya yang sekian lama udah nggak pernah ketemu nih. Harapan gua sih seperti itu. Amin, menjalin silaturahmi itu mungkin kita awet muda. Iya. Tandu di ISTN gimana? Gojlok anak bawahan juga atau gimana, atau lu digojlok sama senior? Ya awalnya sih kan kita pasti masuk dulu nih ya, baru kita punya junior tahun yang akan datang. Ya kita digojlok ospek. Ya di situ banyak ketemu teman-teman yang bukannya kita nih kenal nih, bukannya selamat enggak, malah makin habis karena udah kenal itu. emang setan semua lah gitu. Bukannya aman, makin habis kita dihajar nih. Iya, makin habis. Akhirnya kan dendam kesumat itu ya kayak zaman kita STM lah. Kalau udah kena musuh, ya besoknya kita harus nyari gitu. Defense ya, Iya. balas dendam. Tapi di selanjutnya kebetulan ya karena gue bergaul ya. Setiap jurusan gue bergaul, semua akhirnya kenal gue. Bergaulnya bukan karena gue jagoan, enggak. Karena memang kita ini butuh kawan banyak. Satu saat kita ada kesulitan atau apa, kita punya teman. Dan satu kampus itu alhamdulillah kenal nama Bogam itu bukan jagoan ya. Karena gue bergaul, beradaptasi dengan lingkungan. Sampai satu saat gue dipercaya jadi TPA. TPA apa tuh? Tim pengarah acara di ospek mahasiswa baru. Ya gue di atas podium tuh, yang ngarahin mereka yang nyiksa lah. Senat enggak, gue di kepanitiaan senat beda lembaga kan. Oh, lembaga. Nah kegiatan ini ada di bawah lembaga senat. Itu penanggung jawabnya senang. Itulah perkenalan, namanya ospekan orientasi studi pengenalan kampus. Jadi yang ngebentuk jiwa yang sama di situ. Jadi semua satu kampus ini kita punya jiwa sama karena bentukannya di ospek itu. Gitu loh. Mungkin teman-teman yang di Budut yang pernah kuliah di ISN sama lah perlakuannya. Kalau yang ngospek ngapain aja, nyuruh apa gitu? Apa yang dia mau kita harus ikutin, kalau enggak habis kita. Ya kalau Contohnya gitu. Nih jari kita masuk ke mulut teman nih, suruh sikat gigi, nyikatin giginya teman pakai jari kita, terus kita tembus nih. Nah, kayak gitu. Misal terus ada lagi yang STM mana? Oke, ini STM. Yang SMA mana? Sini. Oke, buka sepatu. Itu lempar-lemparan tuh sama sepatu tuh. Nah, begitu kita lempar-lemparan dianggap salah bahwa lu di sini udah ISTN. Udah bukan STM, udah bukan SMA. Lu masih mana Budut? Naik ke Budut. Udah habis tuh. Di Jawara ya. Karena historinya dulu sebelum gua masuk tahun 93 itu ada acara musik kampus Gong 2000 yang main di sini. Teman-teman Budut nih yang masih pada sekolah, kita ikut nonton nih. Mau tawuran di situ. Itu pernah gue dengar. Itulah gilanya anak-anak itu. Cuman karena di sini banyak seniornya, pada akhirnya udah digiring, mereka nurut lah. Aman. Karena yang kita khawatirkan ketika tawuran itu membesar, lingkungan dekat sama lingkungan ya, tempat tinggal orang-orang di sini. Itu yang kita jaga, jangan sampai tumbuh meluas. Akhirnya mereka pulang dengan tertib. Gue pernah dengar dulu waktu yang di acara kayak pensi ya, pentas musik ya. Dulu namanya mechanical concert di STN. Nah itu ada kejadian tuh, anak-anak nonton rusuh gitu. Nah, itu karena ada banyak alumninya juga Budut, ya akhirnya bisa diredam, nggak sampai meluas gitu. Ya namanya ngeliat senior-seniornya kuliah di situ, lu pada cabut deh lu, katanya. Yang penting lu kalau nonton aja, nggak usah rusuh. Tuh pernah ada juga di cerita itu Gang, mereka ada yang mau bantai itu, apa yang dibetak, ada segala macam di saat itu tuh, tapi nggak sampai meluas. Dicegah sama alumni juga saat itu.
Tuh kalau ceweknya ngapain aja tuh kalau di ospek tuh? Lebih parah dari cowoknya justru. Kalau cewek kan yang nanganin cewek, lu tahu sendiri cewek ketemu cewek kadang-kadang egoisnya gila. Itu lebih parah. Jadi ada jalur ke arah D3 itu tidak aspal. Tidak aspal, dia kayak batu-batu split gitu lah, batu ugan ya. Nah itu yang cewek itu ngerayap di situ. Ngerayap, suruh ngerayap sepanjang kampus itu belakang tuh. Ayo ngerayap. Gambar bener sama yang cewek. Lebih sadis yang cewek kalau pengalaman gue ya. Orang ospek ya. Yang ospek gila-gilaan tuh kalau cewek. Cuman yang cowok nggak akan nyentuh gitu. Iya. Rananya. Kadang kan ntar, oke yang cewek ininya udah selesai digabung tuh ntar di lapangan kalau jam mau jam-jam sholat gitu kan. Kalau mau selesai digabung lagi nih yang cowok, tapi dia baris di depan. Nah kalau ceweknya itu dia jurusan apaan? Ada sipil, arsitek, Oh, farmasi. iya. Banyak. Oh farmasi ada juga. Ada farmasi ada. Smart. Baris di depan. Baris di depan udah bubar. Jadi malamnya itu kita didatengin lagi sama senior ke kos-kosan. Emang nginep? Nginep, karena kan 3 hari rangkaian acaranya. Jadi jam 5 subuh itu kita udah dibangunin. Udah harus jalan ke kampus. Itu sepanjang jalan Muhammad Kafi kanan kiri udah Mahadewa. Kita manggil senior itu dulu Mahadewa. Kalau yang cowok ya. Mahadewa. Kalau yang cewek Mahadewi. Itu serem tuh. Itu udah teriak subuh-subuh. Mondok cong, kita nggak boleh. Panggilannya apa? Kancung. Kuncung. Kalau cowoknya kuncung, kalau ceweknya kuncir. Karena kan ceweknya kuncirnya harus banyak. Enggak kuncir. Kalau cowoknya dibotak. Kontes habis. Itu serunya. Tapi kan memang ya gua akuin inilah kampus cowok. Kampus memang kalau dikenal dulu setelah ospek paling keras setelah ITB. Yes kan ini. Iya. Paling keras. Jadi semua kelihatan anak baru itu tinggal kita lihat dari sini aja nih. Pasti mereka luka di sini karena terus api aspal kan. Udahannya benanang gitu. Oh, ospeknya tuh kan. Selesai ospek, udah suruh nyerang kampus orang dah. Ya, itu langganannya ada kampus-kampus tetangga sekitar sini lah. Kata gue nih nggak kelar-kelar ini tawuran nih. Senior tuh ya, iya, senior tuh. Jalan lu sono lu. Wah, pokoknya hak asasi itu kita udah dicabut, nggak punya hak kita. Udah ngikutin maunya senior. Dulu selama ospek ya, tapi setelah itu kita berbaur, senior juga asik. Tuh, suka dukanya di ospek tuh. Di kampus ISTN, yang artinya ISTN apa? Institut Sains dan Teknologi Nasional. Ada di Serceng Sawah. Nih, ini alumni ISTN nih. Lu jurusan apa lu? Mesin iya, mesin. Kebetulan gua ya SMA juga mesin. Insinyur mesin ya? Enggak, gua di D3 nya. D3 nya. Kan biasanya ada tuh kalau ini insinyur mesin ya. Itu di S1 nya ya. Kalau D3 belum ada ini. Belum ada, nggak masuk ini ya. Dia lebih ke ahli media gelarnya. Ahli media. Oh, ahli media. MD. Nah, kadang-kadang memang sih kalau kita akuin ya, kalau misalnya di kampus itu kan sama aja sih kita kuliah di kampus-kampus lain. Cuman kan kalau yang ini agak sedikit ekstrim karena ini kuliahnya tempat anak STM. Jadi udah laki banget gitu. Laki banget dan agak keras. Ya. Kadang bisa dibilang semi militer juga ya. Main itu. Justru kalau di STN ceweknya itu aman, dijagain. Iya dong, bunga di tengah-tengah kumbang kan. Kumbangnya nggak ada yang berani nyamperin. Udah kumbang, bawa senjata lagi kumbangnya. Itu di STN jurusan apa nih? Di STN gue di mesin D3. Mesin D3 ya. Nah, itu lebih banyak ketemu temen-temen sekolah. Dibanding S1 emang kelakuan D3 ya beda lah ya sama temen-temen S1 yang memang lebih fokus belajarnya. Iya. Jadi pada prinsipnya dulu ada istilah masuk ke STN itu masuknya gampang. Susahnya keluarnya yang susah. Waduh. Udah kalau sidang nyari makalah itu aduh ampun. KKN. Tesnya itu bukan tes apa nih? Iya kalau sidang kita kan asistensi sama dosen itu aduh susah banget dah. Bener-bener dari mulai tulisan, huruf dicek semua, kurang satu huruf balik lagi perbaiki. Makan waktu juga ya. Makanya kan apalagi masih zaman dosen
zaman Ruseno masih jadi rektor, masih suka ke kampus. Oh dulu zamannya Ari Bogang ini rektornya namanya Pak Ruseno. Ruseno itu Bapak Beton Indonesia. Bapak Beton Indonesia. Almarhum Udah almarhum. Nah, itu kalau dia udah ke kampus, ya ibaratnya kan kampus kita ini kandang macan. Itu udah kayak pawang macan lah udah. Ruseno itu. Minggir semua. Gitu loh. Emang harus ada yang takutin ya. Segan lah kita sama beliau ya, karena memang kampus pertama yang dia dirikan ini ya untuk kampus teknik swasta ini, ISTN ini di Jakarta ya, dia buat itu. Ya, yang gue dengar sejarahnya itu alternatif dari temen-temen yang pernah ikut tes ITB, misalkan dia nggak lulus, larinya ke ISTN. Artinya kan banyak orang-orang smart di dalam ISTN ini. Betul. Tahun berapa sih ISTN didirikan? Aduh, lu nanya gini lagi, gue blank udah nih. Sekitar tahun 60-an lah ya. 60-an gitu ya? Iya, karena gua kuliah itu masih ketemu tuh angkatan 76. Masih ketemu, masih kuliah. Dia lulus begitu ada crash program ya, program percepatan ya ikut, baru lulus. Ikut, ya. Nah, ibarat kata pemutihan lah ya. Ada juga memang tes pemutihan buat alumni-alumni yang betah di kampus. Mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi namanya, mahasiswa abadi. Nah, perlu Lanang Linding ketahuin kalau Bang Ari Bogang ini dia ini salah satu anak pecinta alam. Di STN namanya apa sih? Pecinta alam. Estetika, GPA Estetika. GPA Estetika, tulisannya Estetika. Estetika. Panjangannya apa? Nggak ada itu artinya. Ada artinya, namanya artinya keindahan. Estetika ini. GPA-nya? Grup pencinta alam. Grup pencinta alam Estetika. Ada apa lo? Kalau di sono mungkin yang tadi kita obrolinnya lo udah Jawa Tengah udah semua udah Pulau Jawa ya. Alhamdulillah. Jadi organisasi di kampus itu banyak ya. Ada pecinta alam, ada organisasi yang bergerak di kegiatan pers, ada senat, ada lagi karate, ada jujutsu, banyak lah. Kebetulan gue memang minat ya, dari gue mulai naik gunung itu tahun 91 ya, di SM masih sekolah. Gunung yang pertama gue naikin itu ya gunung Gede Pangrango. Tadinya gue nggak ngerti, teman-teman gue aja ngajak, ayo naik gunung naik. Mereka pada bawa carrier, gue bawanya triple bag. Gue bawa triple bag, lo bayangin lo. Asap masih katro banget, gue nggak ngerti naik gunung kayak apa. Satu iya. Gue masih sekolah gue. Temen gue bingung kan mau kemana lo? Itu mau naik gunung, ngapain lo? Gue belaga bego tetap. Gue liat anjing tasnya pada bawa zaman carrier Karno yang ada frame besinya tuh kan. Ada besinya. Iya. Gua diketawain gue, mau nggak mau gue jalan, gue gemblok itu travel bag. Gue lucu tuh, kejadian lucu. Sampai sekarang itu kalau ketemu mereka yang awal-awal naik gunung sama gue, travel bag masih ada nggak? Tapi ya itulah cerita ya. Makin kesini, yang tadinya gue izin nggak boleh, segala macam membokap naik gunung, mau mati. Ada kekhawatiran yang tidak ditunjukkan dari orang tua gue. Kebetulan gue kan dari 5 bersaudara, gue laki sendiri. Ada kekhawatiran dia terhadap gue tapi tidak ditunjukkan, hanya bisa melarang. Nah, gue tetap bandel naik gunung sampai akhirnya mungkin dia jenuh, ya gue dibeliin lah carrier, sepatu. Modalin. Nah, mungkin bokap gue nanya ya sama tetangga atau yang ini. Naik gunung ngapain aja sih? Dia pikir itu kegiatan positif, akhirnya gue disupport. Dan mulai itulah gue, karena gue merasa punya alat, sayang kalau gue nggak pakai nih gitu. Situlah gue mulai naik Semeru, mana gitu. Salah di Pangrango. Gue masih yang deket-deket aja lah. Terjauh dulu gue zaman sekolah Semeru. Udah paling jauh itu gue. Pulang habis dimaki-maki karena gue nggak sekolah. Ya itu sampai akhirnya gue juga masuk kuliah ini gue telat ya. Gue lulus 92 sekolah. Saat itu gue mau masuk IKJ, pelayaran dulu nih AIP. Nah, gue ikut tes, gue lulus, gue ngomong bokap, ya udah kamu biaya sendiri. Bokap gue nggak setuju. Pelayaran. Akhirnya gue main lah ke tim.
gue baru tahu di situ ada IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Saat itu gue nonton film apa dulu sama teman-teman SMA 13 ya. Oh, film pertama gue nonton film ini si Steven Seagal. Pertama gue nonton di situ di tim sama teman-teman. Lihatnya anak asik juga dandanannya. Gue lihat, oh Institut Kesenian Jakarta. Besoknya gue datang lagi tuh, gue nanya tuh di situ apa kan. Oh, ternyata masih ada yang nyebut nama Didi Petet lah segala macam. Wah, artis-artis di sini ya kata gue. Gue coba ikut tuh tes. Gue ngomong sama orang tua gue, ini ikut tes di IKJ, lulus nih. Dianterin sama bokap tuh saat ke IKJ, ada kakak gue segala kan. Begitu parkir depan kantin, anak IKJ udah pada nongkrong tuh, cewek-cewek pakai urakan segala macam pada ngerokok, ya nggak cowok-cowok anting-anting. Itu mobil spontan mundur lagi, kamu mau kuliah di sini, sama aja saya nganterin kamu ke sarang penyamun. Pola pikir orang tua kan beda ya, anak muda ya. Udah ngeliat gaya pakai, namanya anak seni kan kita nggak tahu juga. Iya. Anak seni itu kan pokoknya nyeni yang nyaman dipakai sama dia dengan gaya apapun. Betul. Juga. Namanya orang tua kan yang pemikirannya zaman dulu, ngeliat anak zaman sekarang tuh, brengos-brengos. Iya, dibilang, waduh, udah orang tua udah pikirannya udah underestimate aja lah. Underestimate tampilan mereka, padahal buat gua itu seni ya kan. Dia menampilkan jati dirinya, ya gua gini loh. Wow. Cuma namanya orang tua balik lagi, akhirnya gua ngambek, gua nggak mau kuliah tuh tahun itu. Wah, selama perjalanan gua nganggur itu ribut terus sama bokap, akhirnya gua jenuh kan. Kebetulan adik gua kan lulus tahun 93 sekolah, nah dia masuk sini di STM. Gua tanya cuman, Din, di kampus lu ada pecinta alamnya nggak? Ada. Wah, dia cerita tentang pecinta alam ya. Ini tempat gua nih, kata gua. Akhirnya gua masuk ke ISTN. Jadi justru bukan ISTN ya. Gua itu pecinta alam ya. Anak gunungnya. Sampai gua punya prinsip naik gunung naik kuliah jangan sampai ganggu naik gunung. Gua balik tuh. Ya memang hobi ya. Jadi akhirnya gua jadi hobi tuh. Dulu ya gua manjat tebing, gua naik gunung. Kayak gitulah. Tuh, biasanya kalau misalnya di pencinta alam itu kan ada yang khusus buat manjat tebingnya, ada khusus buat menyusuri goa, ya kan? Pak, itu lebih kepada peminatan aja masing-masing divisi. Oh, ini divisi climbing, ini divisi mountaineering, ini divisi orienteering, navigasi ya, divisi itu ada. Ya. Ada divisi fotografi, itu ada semua. Karena ada pelajarannya, ada materinya sendiri, pematangan materinya ada. Misalkan kita ngambil gua divisi mau ikut navigasi nih, ya udah lu masuk di divisi navigasi. Nanti ada pemantapan lapangan tuh, kita belajar peta kompas. Jadi disitulah kita dibekali bagaimana naik gunung yang benar, gitu. Bagaimana kita beradaptasi dengan alam yang benar. Selama ini kan mungkin ya kemungkinan orang hanya melihat naik gunung, tapi mereka tidak melihat lu mau ngapain sih, harus ngapain gitu loh. Naik gunung tuh lu harus ngapain, nggak sekedar lu jalan foto-foto, selfie itu yang kadang-kadang teman-teman pendaki yang ibaratnya ya banyak yang kurang paham, sehingga apa yang terjadi di lingkungan gunung itu di atas polusi ya, barang-barang yang memang kita bawa dari bawah, kemasannya nggak kita bawa lagi turun. Nyampah. Tapi kalau kita sudah dibekali dengan ilmunya, itu dengan sendirinya jiwa kita tuh menginginkan, ya lu kalau pekarangan rumah lu kotor, apa lu diem aja kan? Enggak. Setiap hari kita masuk ke dalam rumah kotor, lu diem aja pasti enggak. Kalau lu diem aja ya kebangetan. Berarti lu jorok hidup lu kan. Gitu. Minimal kita harus benar-benar menjaga lah, karena itu yang kita nikmatin juga. Dengan bangga ada yang metik Edelweiss gitu kan, wah gue dapet nih, gue bawa Edelweiss. Nah sampai dulu tuh Edelweiss itu sampai mungkin ya nggak berbunga ya. Karena apa, orang nggak tahu tuh siklus Edelweiss itu seperti apa sih untuk berkembang biakannya, untuk dia keluar bunga. Nah kalau di pecinta alam itu kita dikasih pelajaran itu, sehingga untuk metik pun itu enggak gitu, biarkan dia berkembang biak di tempatnya. Itu Edelweiss. Karena gue nitip Edelweiss dong, buat gue itu tabu metik Edelweiss, tabu banget lah. Kita sikat gigi, gosok gigi atau keramas gigi, buat kita itu pecinta alam tabu. Oh gitu? Iya. Sampai gosok gigi, keramas, nggak mandi dong lo? Iya memang, ya lo
ya naik gunung gitu. Kalau mau mandi ya lebih rumah. Di hotel. Di hotel. Kalau ke dandan ya kan. Nah, seninya banyak lah, pengalaman juga banyak. Terus pada akhirnya mental kita juga teruji. Nah, artinya kita bukan tipikal orang-orang lemah yang mudah menyerah. Karena kan Mental sih memang. perjalanan naik gunung itu sama dengan perjalanan hidup. Kalau kita mau menuju puncak ya kita susah payah, banyak jalan nanjak, turun, datang ya. Kita lalui disitulah. Dari sisi pertemanan juga kita bisa menilai karakter teman tuh seperti apa ya pada saat kita naik gunung. Ada yang egois, ada yang setia kawan, itu kelihatan. Itu kenapa gua kepengen naik gunung. Kenapa gue pengen lagi naik gunung? Kadang banyak orang Bang Bogel ini nanya, lu ngapain sih? Tujuan lu apa sih naik gunung? Gue nggak bisa jawab. Mau ngapain ya itu ada di diri kita sendiri. Karena kita yang menikmatin. Kita yang menikmati. Cuma satu sih, kepuasan batin. Satu. Kalau lu pengen tahu kenapa lu naik gunung, ya lu naik, baru lu tahu jawabannya. Kalau lu gue ceritain, ya tetap aja lu rajinan lu begini-begini. Kayak gitu lah. Beda dengan teman-teman yang memang hobinya atau memang rutinitasnya itu naik gunung. Cuman satu pesan gua untuk teman-teman yang suka mendaki, ayo kita sama-sama tetap jaga lingkungannya supaya tetap bersih. Kita juga bisa meninggalkan apa ya namanya, lingkungan untuk generasi-generasi yang akan datang tetap terjaga. Itu aja, hanya meninggalkan hanya membawa kesan. Jangan membawa apapun yang memang tempatnya di situ. Kan biasanya gini nih, Kang. Kalau yang suka-suka nonton di konten-konten sebelah ya kan, kan ada konten sebelah itu menceritakan tentang pendakian juga kan. Iya, betul. Yang dimana dia menceritakan tanda kutip nih, uka-ukanya. Paham. Kalau ada cerita nggak? Uka-uka di atas gunung apa? Gini ya, kalau buat gue pribadi, ketika gue mengalami pun gue tidak akan menceritakan itu. Karena memang gue adalah orang yang gemar mendaki. Gue kepengen ada generasi-generasi selanjutnya yang memang tertarik untuk naik gunung. Kalau bukan kita pendaki, siapa lagi yang menjaga lingkungan gitu loh. Nah, balik kepada pertanyaan tadi, buat gue semua orang pasti punya kegemaran untuk mengkonsumsi ya dari cerita misalnya konsumsi horor pun jadi konsumsi gitu loh. Ya kan, jadi sesuatu yang memang bisa menghasilkan cerita-cerita itu kan. Tapi buat gua ketika dia menceritakan hal-hal goib di perjalanan naik gunung, di lingkungan gua, buat gua itu ya gua naik gunung, gua ngalamin hal-hal yang gua alami sekarang ini tidak pernah seperti yang diceritakan. Kalaupun gue ngalamin ya itu tadi gue bilang, gue gak akan menceritakan loh. Karena kalau ketika gue ceritakan akan semakin banyak orang yang takut untuk naik gunung. Gitu. Baru anak gunung sejati, Agung, anak gunung. Kan kadang-kadang nih kalau di pendakian ini kan lu menikmati alam ya kan, menikmati suasana alam yang mungkin orang yang belum pernah naik ke gunung itu, oh ternyata di gunung itu ada namanya apa aja yang berkesan. Lu gunung apa tuh? Kalau buat gue kesan itu semua gue rata berkesan ya, karena memang gue membawa cerita dan gue membawa pengalaman. Ketika orang bercerita oh gunung ya, gue udah tahu jalurnya ini, jalurnya ada yang jalur ekstrim seperti Raung, jalur juga ekstrim. Raung apa tuh? Gunung Raung Jawa Timur. Itu jalurnya tipis, kanan kiri dari jurang. Nah, kalau kita lengah sedikit ya bisa tergelincir gitu. Mungkin banyak ya. Nah, makanya kan gue bilang tadi, naik gunung nggak hanya sekedar naik gunung, kita harus tahu batasannya, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu apa sih yang mau kita lakukan. Yang harus kita lakukan di sana apa, kita harus tahu semuanya, baru kita aman tuh naik gunung. Mungkin ada sebagian teman-teman pemula ya, bukan pemula ya, teman-teman remaja yang wah jadi tren naik gunung nih, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Kayak misalnya dia membawa logistik dia pikir dengan Indomie cukup, buat gue enggak. Gitu loh. Indomie itu bukan yang gue nggak nyebut produk mie,
Mie instan itu buat gua bukan sesuatu yang memang mendukung untuk logistik. Yang paling mendukung ya nasi, tetap balik lagi kepada makanan pokok kita. Kita bawa beras, masak. Oh, tetap nasi. Gua bawa rendang, gua bawa ayam cabe, makanan jadi gua bawa. Karena apa? Ya gua mau senang-senang di gunung, bukan mau susah. Iya, gitu loh. Ada penumpang gembel. Iya, gitu. enggak kalau gua memang awalnya zaman STM gua begitu. Begitu ya? Wah, modal Indomie 5 bungkus udah bangga gua naik gunung deh. Oh. Nah, kalau sekarang justru gua cuma bawa baju naik gunung 2. Selebihnya makanan sama perlengkapan, tenda. Gitu. Alat navigasi semuanya. Gua bawa Center itu, lah. center lah. Pokoknya yang sekiranya tidak membuat kita susah di atas. Karena kalau kita susah itu semua susah. Nah, makanya kan pendaki gunung gue bilang tadi, kita bisa tahu karakter orang. Ada ini kayak gunung-gunung di Jawa Timur rata-rata kan mata air susah ya. Kita harus bawa air dari bawah tuh satu orang minimal 5 liter minimal. Nah, berarti kan 1 dirigen itu sampai kita masukin dalam keril. Nah, kadang ada yang suka ya, oh gue bawa aku aja, tapi begitu air dia habis di atas minta sama temennya. Nah itu kan egois kalau gue bilang. Egois. Nah, Gak mau susah. Mementingkan diri sendiri, tapi nyusahin temen. Nyusahin temen. Ya, mungkin temannya nggak ada masalah, tapi kita hanya tahu oh lo orangnya begini, Karakternya kayak gini. Ya udah. bisa membaca karakter juga ya kita ya, asli. seiring jalan, karena susah bersama. Betul. Senang bersama. Tapi pada akhirnya kita ya namanya berteman ya cukup tahu kalau memang udah begini, nggak marah gitu. Memang udah begini. Itu balik lagi kepada cerita-cerita mistis. Ya sempat mengalami hal-hal kayak gitu. Kalau tapi gue mengambil sisi positif bahwa itu halusinasi aja lah, gue pikir. Halusinasi. Karena di faktor ketinggian, faktor lelah dan lain sebagainya itu yang membuat pikiran kita macam-macam. Makanya kan di gunung tuh ada orang yang namanya hipotermia, terus kita itu kadang kehilangan akal sehat, lupa kesadaran dan lain sebagainya karena faktor apa tadi, lelah, dingin dan lain sebagainya. Wah hipo ya sistem kita, wah hipo lo kalau dia, wah hipo nih, ngaco gitu ngomongnya, ngaco. Nah itu pada akhirnya mungkin seperti itu yang akhirnya dibuatlah cerita konten lain lah yang mengangkat sisi mistisnya lah ya, Karena faktor kelelahannya faktor itu. kelelahan. Kalau hal-hal yang goib gitu buat gua ya kita tetap harus percaya goib ya, karena itu ada di dalam agama itu. Kadang-kadang gini Kang nih, kalau kita lihat kan ya, hilang apa kecelakaan apa mungkin dari faktor pendaki itu, apa karena dia mulutnya sompral atau sombong atau dia bilang begini-gini aja ternyata naik gunung gini, ya jumawa lah. Benar, artinya gini loh, kita balik kepada kehidupan kita bersosialisasi di lingkungan ya. Ketika kita datang ke rumah orang, paling tidak kita permisi, assalamualaikum dan sebagainya. Sama halnya itu juga ya, kita hargai lingkungan yang ada, terlepas itu lingkungan secara gaibnya, lingkungan secara realnya, ya tetap kita menghargai. Karena nggak makhluk gaib, nggak manusia juga pengen dihargai, punya tempat yang berbeda, punya aktivitas yang berbeda, tinggal gimana kitanya. Yang buat gua pada prinsipnya hal-hal kayak gitu gua tetap percaya itu ada. Tapi ketika gue menemukan hal-hal seperti itu, gue anggap gue halusinasi. Positif thinking. Positif aja. Jadi yang gue ciptakan ceritanya adalah cerita-cerita yang memang ya, lu kalau ke gunung apa yang tidak pernah dilihat orang, lu akan lihat. Begitu. Nah, kayak misalnya kita ketemu savana nih. Ada kalau kita naik Gunung Gede, naik dari Putri, itu ketemu namanya alun-alun Surya Kencana. Itu luas, savana itu luas. Dan itu keren banget. Keren. Untuk Lanang Lining yang pengen lihat savana itu, naik deh kapan-kapan kita bisa naik bareng. Lu bisa naik bareng lu pernah nggak naik gunung itu mungkin dalam ekspedisi lu, gua naik gunung cuman 1 gunung doang, gua mau naik gunung yang tiga gunung lah gua naikin. Pernah. Jadi kalau gua zaman kuliah, kalau libur semester itu gua minimal 2 gunung. Pertimbangannya karena apa? 1, waktu gua nggak mau sia-siain. 2, biaya, jadi sejalan kan.
Jadi ada yang namanya Triple S, Slamet, Sindoro, Sumbi. Nah itu 3 gunung tuh kita naikin. Berapa hari tuh? Seminggu lah. Seminggu. Kita naik, udah nyampe di misalkan di pos sekian, untuk mencapai summitnya ya kita tinggal tenda, turun lagi, udah foto-foto turun, kemas-kemas turun, menuju base camp selanjutnya, gunung selanjutnya. Jadi kita manfaatin benar-benar. Nggak turun ke bawah ke base camp kita, baru nyari tempat ke gunungnya, nggak langsung motong jalan. Oh enggak, kita turun dulu. Turun dulu. Biar gimana kan kita tetap harus lapor sama posko pendakian bahwa kita udah turun gitu loh, supaya tidak menjadi berita yang karena wah hilang nih ya, gitu. Karena kita didata ya. Nah kita kan ada pengisian tuh. Kalau sekarang namanya Simaksi ya, itu Maksi. Untuk pendaftaran. Nah maksud gua 3 gunung itu ya kita turun dulu, baru ke kota lainnya. Karena gunung itu kan berderet tuh, kelihatan lah ya. Kalau kita di puncaknya, wah ini Gunung Slamet, wah ini Gunung Sumbing, wah ini Gunung Sindoro, kelihatan. Kadang yang belum gua daki itu ya Gunung Sumatera aja, Kerinci. Gua pengen banget, teman waktunya aja gua belum ketemu. Kerinci. Ya. Kalau teman-teman gua sih udah. Palembang ya? Jambi ya, Jambi perbatasan Padang gitu. Iya, Jambi. Doain kalau Bang Ari ini bisa sampai ke puncak Gunung Kerinci. Amin. Ya kan? Amin. Memang di Indonesia ini kan memang banyak gunung, ya kan? Ya. Gunung apaan aja, tapi paling baik sih Pulau Jawa. Jawa. Pulau Jawa ini paling banyak. Kalau Gunung Agung Bali pernah naik? Nah, pernah gua tuh tahun berapa ya? Tahun 97 ya. 97. Itu gua hajar dari Rinjani, Agung, langsung balik Jakarta. Rinjani. Ya. Gua pernah nonton tuh di YouTube ya. Rinjani itu benar kita 3 hari 2 malam di situ. Karena perjalanannya panjang nih. Rinjani itu panjang, cukup panjang jalannya. Terus untuk menikmati di Danau Segarana kalau semalam buat gua itu kurang. Danau nya keren. Nah, sama kayak di Semeru ya, Ranu Kumbolo. Nah, itu keren. Kalau lu cuma bermalam 1 malam buat gua rugi. Gitu. Dan yang fakta uniknya ya, fakta unik di Danau Segarana itu sesama pendaki kita tahu ketika kita logistik lebih, kita selalu kubur tuh beras, misalkan kita plastikin, kita kubur beras, kita kasih tanda misalnya apa. Jadi ketika nanti pendaki lain nyampe di situ kehabisan logistik, dia udah tahu nih ada logistik dikubur di sini gitu. Itu pasti Ada. Sama halnya gue lakukan itu, karena kan kita menuju turun nih, lebih logistik nih kita tinggal. Ya. Kubur tapi ya. Kubur. Emang kalau diampar begitu aja? Babi, monyet, babi banyak sih. Binatang. Monyet itu bisa buka tenda loh. Monyet? Iya. Itu monyet apa ya, genderuwo atau bisa buka tenda? Bisa buka tenda loh monyet ya. Iya benar. Monyetnya banyak sana. Kita nggak bisa meleng deh. Kalau zaman sekarang orang pas naik gunung udah bawa handphone ya. Itu banyak juga yang hilang tuh. Handphone dibawa, ya kan mereka nggak tahu ya. Gua rasa dibawa ke Roximas kali itu. Kayak selfie. Bawa ke jual, Jokul yang jual monyet. Iya, rencana juga nih kita tanggal 27 ya, gua ya tanggal 27 ini ya. Nah, dari mulai awal pandemi sampai sekarang kan kegiatan pecinta alam di kampus gue ini belum ada ya. Nah makanya nih ketika pandemi sudah mulai mereda, masyarakat mulai percaya diri bahwa itu udah berkurang, tetap menjaga masih. Ini tanggal 27 kita mau memulai lagi kegiatan naik gunung. Gunung apaan? Gunung Gede. Wah. Karena yang tua-tua mau ikut. Cetek kalau karena. Iya betul. Buat orang pendaki mah ya gede itu mah. Tempat gua apa kencing atau tempat gua. Ya. Ya buat teman-teman juga kalau memang mau berminat, ayo kita berangkat bareng, kita have fun sama-sama. Situ nanti ketemu. Tanggal 27 nih, 27 Mei. Kita kumpul di Gunung Putri. Oh, ngumpul di Gunung Putri. Di base camp Gunung Putri. Kita naik dari Gunung Putri. Gunung Putri. TikTok aja sih. Yang penting untuk kalau kita bilang smiling tour lah. Smiling tour ya buat ngilangin rasa kangen aja setelah berapa 2 tahun ini kita dilanda pandemik ini ya, buat ngilangin rasa kangen, jadi numpang dingin lagi lah gitu ya. Boleh teman-teman yang mau gabung, ayo gabung sama-sama. Nggak mencoba untuk ke gunung es tuh gitu, Jaya Wijaya. Wah kalau itu bukan gua patah arang ya, enggak lah ya. Cuman memang satu ya usia, satu gua. Kedua biaya. Tapi untuk perwakilan dari pecinta alam gua itu udah pernah ya di Himalaya ada perwakilan. Dulu kita dapat tiket karena 3 kali berturut-turut menang. Dulu ada kejuaraan namanya Kebun Gunung.
Kebut Gunung tuh kayak gimana kejuaraannya tuh? Kebut Gunung tuh yang ngadain dari teman-teman cinta alam di Cibodas, namanya Grand Ranger. Grand Ranger ini ngadain kegiatan olahraga atau lomba namanya Kebut Gunung. Jadi kita naik gunung cepat-cepat. Gunung apaan? Gunung gede. Oh, gunung gede. Jadi dia bawa logistik, tetap logistik. Peraturannya harus lengkap. Bawa keril dan lain sebagainya, lu harus lengkap. Beratnya nggak dihitung? Enggak, tapi kita udah ada listnya yang harus dibawa apa dari panitia. Itu Kebut Gunung itu kecepatan. Jadi lu lari naik gunung itu. Terus di atas juga ada nungguin panitia? Ada panitia. Report bahwa tim ini udah nyampe, turun lagi. Nah itu kan piala, dulu namanya piala Kopassus ya, Kopassus yang ini. Terus kita menang 3 kali berturut-turut. Akhirnya dapet tiket lah untuk berangkat ke Himalaya. Ya. Dengan anggota yang sama apa beda anggota? Oh, gue udah tua deh, gue nggak ikut deh. Nggak, beda. Pokoknya perwakilan yang menang waktu itu kan ada teman kita namanya Endang Swendar, dulu di STMI Bonser kalau nggak salah. STM Bonser, Endang. Mungkin di sini Endang, kalau lo nonton konten ini, lu bisa bernostalgia nih. Temen apa ya, senior apa ya junior tuh? Dia lebih ke senior ya. Senior. Dia 93, gue 94. Oh, beda setahun, Iya. tipis. Ya, atletnya dia dulu tuh. Atletnya dia. Yang satu-satunya yang berangkat dari STK itu. Itu karena memang prestasi dia juga. Prestasi dia ya, dan mungkin sekarang Iya. bisa dikatakan sebagai legendnya GPA. Iya. Itu ya. Di STK. STK. Biasanya kalau di gunung ini kan begini nih. Kan yang pernah gue denger ini, memang sih tadi lo bilang itu katanya suka ada suara gitu. Kalau orang hilang, maksud gue kok bisa masuk ke dunia lain itu karena apa sih, Gang? Biasanya Gang apa kan suka ada cerita-cerita hilang, kok bisa hilang terus nongol lagi gitu loh. Ya, kejadian yang gue dengar memang terbaru tuh ada di daerah Garut, gunung apa gue lupa itu. Itu anak hilang seminggu, ditemuin lah ya, dia cerita lah ya, gitu kan. Oke lah, gue percaya, bukan gue nggak percaya. Oh, percaya lo ya, gitu. Percaya, gue percaya. Ada dunia lain di atas gunung itu. Ada. Hal-hal gaib pun sempat pernah gue alamin, kayak misalkan di alun-alun Surya Kencana, gue dengar suara kuda banyak gitu kan. Iya, itu subuh-subuh dalam keadaan badai dan lain sebagainya. Gue dengar suara kuda gitu. Suara ringkikan kuda, suara tapak, dan yang denger bukan gue doang. Semua Teman satu tenda gue nih. Lu denger nggak? Denger. Udah. Tapi gue tepis itu dengan sisi positif. Kita berhalusinasi. Tapi kalau secara mitos, di situ memang alun-alun itu mitosnya ya. Gue bener apa enggaknya gue juga nggak tahu, bahwa di situ tempat berkumpulnya pasukan-pasukan Siliwangi atau zaman-zaman kerajaan apa sih dulu, kalau Jawa Barat lah pokoknya. Nah disitulah pasukannya berkumpul. Makanya gue dengar suara kuda, kadang-kadang dengar suara ajan, nggak mungkin kan di ketinggian. Itu kuasa yang di atas ya. Banyak hal-hal itu. Balik lagi ke cerita yang tadi, ya gue menganggap ya itu mungkin dia alamin, tapi kalau buat gue yang tidak mengalami, ya itu tadi mungkin dia hipo dan lain sebagainya. Hipotermia, hilang kesadaran, dia merasa ada di mana. Tapi kalau berdasarkan cerita, oke lah, bagi yang percaya silakan percaya gitu. Tapi kalau untuk gua, tugas gua adalah membangkitkan gimana orang tertarik untuk naik gunung. Itu aja. Tapi cerita yang bagus-bagus aja deh, ya kan? Gak usah cerita yang horor-horor. Udah ada kontennya sendirilah itu, biarin orang lain yang menceritakan. Benar. Aduh, gue kalau ngomong gunung emang gak habis-habis tuh. Dan kadang-kadang nih ya, di gunung ini kan suka ada ancang-ancang gitu. Ancang apa sesajen. Oh iya. Kemarin di Rinjani gue nonton kontennya, gue habis sesajen. Ada. Orang naik ke sono ke atas yang udah ngos-ngosan, ini apalagi bawa makanan. Nah, kalau kebiasaan di teman-teman suku Sasak ya, Rinjani, itu mereka selalu bawa burung merpati. Itu ketika mereka mengalami kesulitan dilepas ke merpati, ya pasti pulang kalau merpati. Nah kalau dia pulang artinya nih, yang bawa burung ini lagi keadaan trouble, minta bantuan, itu pasti ada yang nyusul. Kan nggak tahu di mana. Mereka biasanya ngelepas itu di titik-titik tertentu yang mudah dicari.
karena udah ada kesepakatan di antara mereka yang porter yang naik ke sana gitu. Suku Sasak. Teman-teman. Nah makanya kalau kita naik Rinjani ada porter itu kalau bawa tendanya tenda kayak tenda pecel ayam lah. Kayaknya tentara, gede-gede banget. Mereka pakai bambunya tuh digotong. Tendanya tuh digulung di bambu digotong. Iya, berat kan lu? Ya gimana ya? Malah justru senior kita dulu naik Rinjani dia potong kambing ya di atas, bikin kambing guling. Mereka yang bawa, kita enteng tuh kambing. Tapi kadang ada larangan juga kita bawa hewan-hewan kayak gitu ya. Oh ada juga. Ada kayak kita go hewan piaraan, misal anjing, kucing itu kan kadang dilarang ya. Tujuannya sih benar. Ngeri hilang di sana. Enggak, justru jangan sampai memancing binatang buas keluar. Gitu. Wah dia kan mendus. Di gunung itu ya sering juga gua ketemu macan kumbang, harimau belang, gitu. Sering. Kabur nggak kita tuh? Pada dasarnya mereka juga sebenarnya kalau ngeliat manusia kabur, ngeliat kita duluan tuh kabur gitu. Yang penting kita nggak panik, nggak ganggu. Nggak panik, nggak ganggu ya kan. Kadang-kadang kalau nemu anak macan dibawa. Iya, gue pernah kok sambil ngeliatin sarang kumbang gitu, sambil ngerokok, kumbangnya banyak di atas gitu. Gue sambil ngerokok ngeliatin. Nah kalau teman-teman udah pernah melihat sarang kumbang, itu dia bersarangnya di pohon. Tapi di sekitarnya, di bawahnya itu bersih kayak pekarangan rumah kita, bersih kayak pekarangan disapu. Nah makanya gue bilang tadi, hewan aja pengen lingkungannya bersih, masa kita enggak sih? Keren, pokoknya kalau lu ngeliat di kebun binatang udah biasa. Tapi lu nggak bisa menikmati ketika lu bisa melihat di habitatnya sendiri. Kita bisa ngambil ngerokok, ngeliatin mereka beraktivitas. Yang penting kita nggak melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka panik ya. Santai aja, nggak ada masalah. Jadi gue pernah naik juga Gunung Cermai. Ketika gue mau turun, macan nih sama anaknya 5 ekor, kapasan gitu kan. Gue balik badan, dia balik badan tuh, kabur dulu aja. Anaknya gitu ya? Iya. Anaknya ikutin mamanya. Iya. Gue pikir anaknya ada atuh ikutin lu gitu. Itu lucu loh. Gue ketawa sendiri lah, anjir gitu. Gue sampai teriak mak gitu. Sama teman-teman lu kabur gitu. Kabur, Terus kemarin juga terakhir gue waktu naik Sumbing, ketika gue jalan, temen gue di belakang kan, gue jalan sendiri. Tiba-tiba blok loncat ngelintas di jalur kan. Gue diem tuh, tiarap gue tuh. Wah tiarap, gue liatin. Cuman dia nggak nyerang, dia ngeliat, cuman dia lewat doang. Apaan? Macan kumbang. Wah, gede dong. Main, tapaknya macan itu kalah lah tapak kaki kita, gede tapaknya itu kalau kita melihat. Makanya kan kadang di gunung-gunung Jawa Timur itu kita harus bawa air, kenapa? Karena sedikit minimnya sumber air yang ada di lingkungan itu, sehingga binatang buas pun ke situ untuk cari minum. Khawatirannya adalah ketika kita ngambil air minum di situ berbarengan dengan binatang buas gitu. Itu kekhawatiran, makanya kita harus bawa air dari bawah. Benar. Sama-sama ambil air, sama aus ya kan. Gua dulu nih gitu. Antri ya kan. Tapi masalah tadi anca-anca itu sesajen itu memang udah adat istiadat. Adat istiadat. Ya, intinya gini lah, yang gue bilang tadi, ketika lo datang ke rumah orang ya lo perlu nuwun, kalau bahasa Jawa, permisi lah. Kayak kemarin gue naik perahu, setiap pos gue temukan itu macam kayak rumah burung tapi isinya sesaji kan. Ada rokok, ada apa. Yang penting ya kita percaya terhadap hal-hal seperti itu, kita menghargai bahwasannya mereka melakukan itu menjaga adat istiadat gitu loh. Ritual yang memang sudah lama mereka lakukan turun-temurun yang tetap harus jalanin, kita hargai itu. Meskipun di agama kita dianggap itu adalah syirik ya. Musyrik ya. Musyrik. Tapi paling tidak ya kita menghargai lah. Percaya jangan. Tapi hargai ya. Emang nyata kok ada ya kan. Nyata dengan itu nggak ada yang coba untuk kayak rokoknya kan, suka naruh rokok tuh ambillah sebatang kayak. Kalau yang bandel ada. Ada juga yang bandel. Kayak kita nih anak agung, ada sesaji, ada buah, ada apa. Gunung Agung Bali. Ya, ini mohon maaf nih buat teman-teman Bali ya, namanya kita zaman muda dulu kan nggak ngerti yang gitu-gitu ya. Bukan tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bali.
ya dalam keadaan kayak gitu kita masih muda, nggak berpikir panjang, wah ada Konyol, jeruk nih, masih konyol. ada jeruk nih, ada ini nih, ya udah kita makanin gitu. Kita makan aja dapat ya gitu gitulah. Ada balanya nggak gitu? Ada. Alhamdulillah sampai saat ini enggak. Amin. Balik lagi kepada keyakinan kita. Selama kita menghargai orang, meyakini kepercayaan orang itu memang ya menurut dia benar, menurut kita enggak, kita nggak usah ungkapin. Nggak usah ungkapin ya. Ini ya kalau kita di agama laku minum kemuliaan. Iya. Lu gue Iya. kan. Nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Kadang juga gue ketemu mas mau mas tawarin saya, mas mau mas. Udah tawarin. Kadang nawarin buat gua. Ya, itu. Surupan lu bisa. Enggak lah. Tapi pernah temen lu makan saja di surupan gitu? Alhamdulillah belum ada sih. Belum ada ya? Oh stabil aja karena kita izin, Iya. mungkin izin, mohon maaf ya kan. Di Lawu itu kemarin di setiap pos itu pasti ada itu. Bisa di Lawu pasti ada pos-pos itu. Tapi balik lagi gue cukup menghargai dan ini buat gue sesuatu yang unik gitu loh. Makanya kan ya budaya kita kan beraneka ragam. Ribuan Ya budaya kita itu yang mestinya kita jaga juga. Kita banggain juga bahwa di tempat lain gue nggak nemuin gini loh, tapi di sini gue bisa melihat hal kayak gini, sehingga yang membuat kita berpikir orang-orang ini hebat juga ya cara beribadahnya, cara meyakini kepercayaannya. Kita ambil sisi positifnya, kenapa ya kita yang justru yang mudah untuk beribadah, udah ada masjid nih, udah ada ruangan tinggal sholat, kenapa enggak gitu. Nah buat mereka yang harus naik meletakkan segala sesuatu yang udah menjadi tradisi mereka mau jalan hanya untuk mendapatkan berkah mungkin dari kepercayaan mereka ya. Nah itu yang mesti kita pelajari, yang mesti kita ambil sisi positifnya. Ya, bisa jadi benar. Tuh, lo kalau ngomong sama Bogang mah, kalau masalah gunung kan, waduh. Masih amatir juga sih. Dibandingin gue kan lu udah lebih ya, kayak minimal tadi gunung di Pulau Jawa ini udah naikin. Ya. Dan yang selalu Bogang ini selalu berpikir positif tentang di gunung karena merasa di sini gue hanya menikmati alam, terus hanya menjaga alam, kagak istilahnya merusak, kadang ada yang sosokan melawan ini loh. Kalau di situ kan kita nggak boleh ini, kita begini aja yuk, maksudnya ditentang gitu loh. Ya itu juga nggak benar. Nantang gitu loh. Iya, karena percaya nggak percaya, kadang hal-hal kayak gitu bisa terjadi. Gitu ya. Ada mitos lagi, kalau ke Gunung Lawu yang perempuan lagi halangan nggak boleh loh begini. Kalau gua ambil sisi positifnya, lu ngapain lagi halangan naik gunung, bikin ribet diri sendiri kan gitu. Iya. Sorry, harus ganti pembalut dan lain sebagainya. Iya, buangnya juga bingung. Buangnya bingung jadi sampah. Sampah. Timbullah mitos kayak gitu. Kalau lagi halangan nggak boleh lu naik Lawu gini. Ya kita timbang dulu gitu. Kenapa sih? Kita pelajari, jangan ditelan mentah-mentah. Karena kita kan ya manusia punya dikasih akal atau pikiran yang lebih ya. Kenapa kita nggak gunakan untuk menelaah? Ada larangan kayak gini, kenapa ya? Gue langsung ya iyalah, kalau lu naik gunung dalam keadaan halangan, haid nih buat perempuan ya lu ngeribetin diri sendiri gitu. Ya apalagi namanya air susah. Lu nyuci ngabisin air kan dimasak. Pada mau nyuci gitu aja kan gitu kasarnya. Selalu ditimbang dengan sisi positif aja. Berpositif thinking terus gitu. Nah, ya kan? Udah paham nih buat para pendaki pemula ya kan? Kalau naik gunung itu yang ada peraturan yang harus kita jaga, ada tata caranya, terus ada juga yang nggak boleh jangan kita langgar gitu loh. Nah Gang, sekarang aktivitas lu apa nih? Ya kebetulan saat ini gue coba jalan sendiri ya. Kalau dulu kan gue digaji orang, terus pada akhirnya gue sampai kapan digaji orang? Gue pikir gitu, perusahaan ngegaji kita dalam batasan-batasan usia tertentu. Setelah itu kita mau ngapain? Kita nggak bisa mewariskan apa-apa ke anak-anak nantinya. Akhirnya gue coba untuk merubah pola gue. Gimana caranya gue berpikir bisa ngegaji orang. Gue bisa memanage waktu gue sendiri sehingga tidak mengganggu hobi gue naik gunung.
gitu. Gue coba memulai usaha di bidang konstruksi ya, sipil khususnya. Sorry nih teman-teman yang di bangunan gua rampok nih lahan kerjanya. Kalau ini anak mesin ya, mengsong, kuliah doang lu di mesin lu. Gawe mah tempat lain, jurusan lain. Beda ya. Beda. Artinya gini, gue berprinsip apa yang dilakukan orang masa kita nggak bisa lakukan. Justru gue belajar sipil itu gue belajar dari tukang, lebih akurat bro, dari ukuran, karena dia kan menyangkut duit dia. Tukang ini kan, dia kerjain volumenya sekian, itu kan menyangkut bayaran dia, tenaga dia. Gue belajar sama dia, gitu. Cara ngitung volume, cara ngitung ini, cara memilih kualitas bahan yang bagus. Gue belajar dari mereka. Sampai akhirnya buka usaha sendiri. Gue buka usaha sendiri, sampai sekarang alhamdulillah gue jalan. Ada beberapa teman-teman juga yang sempat gue pekerjakan, namun kemudian hari gue ngerasa ya kita berteman aja lah. Sekarang ini aktivitas gue lebih kepada pembangunan, kantor, rumah dan sebagainya. Oh, usaha lo di bidang itu aja ya? Bidang itu aja. Irigasi enggak lo? Ya termasuk infrastruktur gue kerjakan. Ya. Contoh gue pernah terlibat juga di pembangunan proyek jalan tol Depok Antasari. Antasari ini ya, nih. Depok Antasari kan dia tembus. Gue buat saluran, gue dinding penahan tanah. Itu gue kerjakan juga di situ. Sampai sekarang dari mulai gue naik angkot, gue beli motor, sampai akhirnya alhamdulillah meskipun kecil gue punya kendaraan roda 4. Nih, orang kan ya. Begitu ya kan. Ya kita doain aja sampai tahu dia beli pesawat terbang. Amin. Gitu, ya kan? Perjalanannya sih ya, perjalanannya cukup ya, perjuangan gue ya panjang lah ya. Pertama gue lulus kuliah itu yang gue, pekerjaan yang gue geluti adalah bidang asuransi bos. Iya. Jauh lah. Jauh. Gue marketing asuransi. Tapi gue harus bisa gitu. Dan itu tantangannya gila. Kita jualan kertas doang, tapi orang harus ngasih kita duit. Nah, itu kan sesuatu yang gila buat gue. Marketing asuransi itu memang bukan main-main. Kalau lu jualan panci, lu ada barangnya. Orang dapat panci. Ya, barang ada duit. Kalau lu jualan asuransi, orang nggak ngeliat bentuknya apa. Kemudian hari itu pakai apa enggak, biro asuransi itu masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Tapi di mana kita diasah skill kita untuk memberi kepercayaan kepada orang. Dari attitude kita berbicara dan lain sebagainya, meyakinkan orang gimana, itu buat gue sangat-sangat pengalaman yang sangat berharga. Sampai akhirnya sekarang ini bisa gue pakai juga pengalaman itu, gitu loh. Setelah gue di asuransi, gue diajak nih sama senior gue kerja di Simen. Itu bidang Ancoran. Dulu Simennya Pulau Mas gue. Oh, Pulau Mas. Itu lebih kepada teknik. Nah dulu gue instalasi tower tuh, antena telepon lah ya. Dulu yang gue kerjakan providernya Indosat. Jalan kurang lebih 1,5 tahun lah ya. Gue nekat iseng ngelamar di kapal pesiar bos. Buat fly segala macam itu lebih unik lagi. Sempet naik ya lo? Sempet naik. Sempet naik lo? Sampai akhirnya satu saat orang rumah gue telepon. Tadi ada yang telepon pakai bahasa Inggris, namanya ini. Waduh, yang kemarin gue apply nih kata gue. Interview lewat telepon teman gue yang gue suruh ngobrol. Karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Sampai akhirnya dikirimin garansi letter untuk ngurus visa. Gue dikasih pesan sama orang itu. Lo nekat banget, lo nggak bisa lo naik. Ya semua harus nekat kita lakukan. Kalau nggak nekat bukan laki-laki lo. Harus berani. Gue perjalanan terjauh pertama gue naik pesawat ke Amerika. Karena kapalnya ada di sana di Miami. Iya. Miami. Nah di situ gue berangkat lah sama. Dulu agensi di sini yang ditunjuk sama perusahaan di Amerika itu ada di Bandung untuk pengurusan visa gue. Segala macam medical gue. Akhirnya gue kesana ke Bandung. Gue lulus dapat, gue berangkat. Itu gue berangkat dari Jakarta sendiri, nggak ada yang lain. Karena kan gue bukan lewat agent dulu. Bukan lewat agent ya, lu ngelamar langsung ke perusahaan sana langsung ya kan. Sampai akhirnya ketemulah teman dari Jakarta di Singapura. Kan transit di Singapura. Transit ketemu dia.
berangkat jalan terus gue pikir udah aman nih gue nih, ada yang bisa bahasa Inggris kan. Gue salah gate bro, gate sekian gue nggak tahu gate apa ya, nggak tahu gate itu pintu kan, mas pintu sekian ya. Gila lu, kacau. Berangkatlah gue ke sana, sampai di Miami kan kita bermalam di hotel tuh, paginya baru dijemput ya. Paginya itu gue harus ketemu user. Waduh, kan gue bingung bro. Dijemput lah sama cewek orang Filipina, ibu-ibu, kita manggilnya Miss Aurora. Udah kamu nggak usah ke kantor deh, kamu bahaya nih kamu gini-gini. Saya juga yang kena, lah kamu langsung ke kapal. Jadi gue nggak ketemu tuh sama usernya, gue langsung ke kapal. Hoki lo, Iya. hoki lo. Itu kesempatan yang nggak bisa gue dapat 2 kali. Iya. Akhirnya kalau dulu kan belayar masih gampang bro, cuman butuh basic safety training doang, BST 1 sertifikat, sama pengalaman buku pelaut tuh kan dulu mas serba ya, kita sama-sama tahu lah birokrasi di sini masih gampang dulu. Sekarang kan semuanya serba udah memang nggak bisa dipura-pura kita ngurus birokrasi, harus benar-benar. Kalau dulu enggak. Terus pengalaman gua perhotelannya gua nyetak di Pramuka. Buat bawa ke sana gua. Kan itu diminta gua. Diminta juga. Berapa tahun sih biasanya? Gua waktu itu minimal kontraknya 10 bulan ya. Kalau sekarang enggak, maksud gua untuk pengalaman hotelnya gitu. Ya, setahun minimal. Setahun minimal ya. Gua nyetak itu di Pramuka. Jujur gua nyetak di Pramuka. Jadi perjalanan gua itu masih bujangan tuh, gua belum kawin tuh pokoknya. Gue jalan sampai di kapal, apa yang diinstruksiin gue nggak ngerti. Lu harus ngapain gue nggak ngerti. Sampai setiap chip gue ngomong selalu manggil orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris, suruh ngomong gue. Ya kita yang penting kerja di kapal itu, yang penting kita bisa kerja ya. Itu udah cukup buat mereka. Nggak perlu kita dialognya, komunikasi ya itu aja bos. Iya. Terus balik lagi gue, selesai kontrak 10 bulan gue balik. Gue waktu itu sempat nganggur berapa bulan sampai akhirnya gue ngelamar lagi, naik lagi kapal, kebetulan beda perusahaan. Waktu itu yang kedua gue kapal Itali, portnya itu ada di Venesia. Nah, itu gue tahu lah baru bisa. Karabian lu ya? Enggak, gue dulu Lirika, MSC dulu. Gue Lirika dulu. Nah disitulah gue bisa tahu negara-negara, banyak negara lah ya. Gue tahu. Jadi kayak Maroko. Dari situlah gue bisa tahu juga bagaimana cara kita menjalankan ibadah. Gitu. Cara kita beribadah bahwasannya dan agama di negara kita ini dipadu dengan budaya, sehingga kita beragama itu tidak lepas dari yang namanya sopan santun, etika beragama. Gitu loh. Kalau kayak Turki negara Islam bos, tapi bulan puasa ya pada minum di jalanan semua orang-orang sana. Ada. Makanya kalau kita mau istilahnya gini, kita mau ngelihat rumah kita harus keluar. Oh iya, gentengnya merosot ya. Kayak gitu loh. Kayak misalkan kenapa gue bilang campur dengan budaya, dengan kebiasaan. Kayak misalkan puasa di sini ada namanya mengabuburit. Gue pernah puasa di bulan puasa itu di Maroko. Itu nggak ada kayak kita gini. Ngabuburit, buka puasa bersama dan lain sebagainya nggak ada. Jadi ketika tanda buka puasa, sirine tuh di kotanya bunyi. Bukannya ajan? Ya ajan, tapi ada sirine gitu persiapannya. Tapi ada sirine. Terus gue melihat lagi hal-hal lain yang berhubungan dengan cara kita beribadah ya di sana. Itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Bahwa agama yang kita jalankan di negara kita, khususnya Islam, karena gue Islam, itu dipadu dengan adat istiadat dan budaya kita, karena sopannya ya. Kita kalau ada sholat di negara kita ini, kita sholat nggak bisa, kita nggak akan ngelewat orang depan orang sholat dong. Kalau sana nggak lewat makanya langkahin gitu. Buset, tuh bisa ditabokin di sini Pak Ustadz. Iya, dibilang wah lu nggak ada sopan santun. Nah itu balik lagi kan ke situ. Makanya gue bilang tadi, pengalaman gue cukup luas ya. Gue untuk Indonesia sendiri, gue bisa ngeliat budaya secara langsung, budaya daerah tertentu secara langsung. Karena setelah itu di luar pun ya akhirnya gue selesai kontrak yang selanjutnya, gue putuskan untuk tidak berlayar tuh. Karena satu, begitu masuk kontrak kedua gue nikah, gue berlayar lagi, gue punya anak. Itulah yang membuat gue nggak pengen berlayar lagi
lagi senang-senangnya bro, punya anak nih. Tapi udah bisa bahasa Inggris belum? Udah, alhamdulillah itu saat itu ya, pasif mah bisa lah ya. Asal jangan suruh nulis. Setelah itu gue cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas di sini mah, di konten Kasih Bo bebas. Teman-teman biar ini juga lah. Sharing ya. Sharing lah ya, bahwa segala sesuatu harus kita hadapin. Gitu. Kita bertahan hidup itu buat orang-orang yang kita sayang. Kita nggak jangan pikir secara pribadinya, tapi kalau lu udah nikah, lu punya anak, punya istri, ya itu mereka harus lu pikirin. Iya. Gitu. Setelah gue belayar kontrak kedua gue selesai, gue nggak ada kerjaan nih, hampir setahun gue. Kebetulan almarhum mertua gue orang Sumatera ya, dia pandai bikin bandrek 11 tagi lah kalau kita nyebutnya. Dia buat, dia olah, gue yang jualin. Gue dorong gerobak di rumah, buka tenda di depan komplek. Setiap hari gue lakuin, yang penting anak gue bisa beli susu gitu. Gue jalanin itu hampir kurang lebih 1 tahun gue jalanin. Sampai akhirnya gue berpikir, sampai kapan nih gue harus begini. Karena pengalaman gue yang paling menjadikan saat itu adalah ketika gue ajak jalan-jalan anak gue pagi-pagi ke taman. Ada tuh tukang mainan yang kalau didorong bunyi tak. Anak gue nangis minta itu, gue gendong, nanti ya ambil duit dulu, gue taruh di rumah, gue masuk toilet, gue nangis jadi nggak punya duit bro. Cuman 10.000 saat itu, gue nggak punya duit. Sampai lu segitunya ya? Iya, itu pengalaman terburuk gue. Gue masuk kamar mandi, ini anak gue titipin temen-temennya, gue masuk kamar mandi, gue nangis jadi-jadinya. Menyesali diri gue tidak bisa memberikan kebahagiaan ke anak gue. Gue mulai berpikir di situ, apa nih? Gue mulai karena perjalanan gue di kapal pesiar itu yang membuat gue putus kontak dengan teman-teman lain, lost kontak semua. Sehingga gue harus memulai dari mana, gue masih mencari. Sampai satu saat gue telepon, ketemu lah teman gue, teman kuliah, gue telepon dia ada di satu tempat, gue samperin. Akhirnya dititipin lah sama dia di kontraktor nih, titip teman gue kerja. Alhamdulillah gue syukurin. Waktu itu gue masih ditaruh di logistik lah sama kontraktor itu. Perjalanan singkatnya, kontraktor tempat gue kerja bermasalah. Disitulah gue mulai ditawarkan, punya tim nggak Pak Ari? Maksudnya tim itu tukang ya. Ada Pak, saya bilang. Jadi gue setiap ditanya orang, lo bisa ngerjain ini nggak? Bisa. Selalu dulu bilang bisa. Selalu gue bilang bisa. Ya lo gila. Apa-apa bisa. Nah, karena gue pikir kan yang gue tinggal nyari orangnya yang bisa ngerjain, gue bayar gitu loh. Gitu. Simple ya. Simple aja. Nggak usah dibikin sulit. Gitu. Kita hidup udah sulit bro. Parah lu. Sampai akhirnya ketemu lo tukang-tukang gitu ya. Ketemu. Ya karena kan gue ada di proyek itu juga. Tinggal, Mang, punya teman nggak yang nganggur? Ya gitu loh. Bisa nggak suruh datang ke sini? Gue perlu orang 10 nih. Iya, gue bilang tukang 5. Karena saat itu gue bilang nih sama project manager, ada Pak saya tim, tapi saya nggak punya modal Pak. Gue siapin timnya, gue kasih DP 50%. DP kan di mana-mana 20% paling banyak, atau 30%. Karena ini dikejar konsumen, akhirnya gue datengin tim gue, orang gue, ya gue dapet kerjaan 5 unit rumah, langsung gue kerjain. Selesai di tangan gue. Setelah itu gue manjang. Nah, awalnya tahun 2016 itu lagi gue mulai pelajari bener-bener sampai ketemu lagi orang-orang teman-teman di saat itu, ada namanya anak perusahaan CMNP ya. Sampai gue ketemu mereka, gue ditawarin kerjaan di lokasi tempat gue ngerjain juga, sampai akhirnya dia percaya gue bisa ngerjain, gue direferensin ke proyek tol ini. Yang atasan. Dari situlah gue mulai, kehidupan gue mulai membaik secara ekonomi. Gue bisa beli motor, setelah itu gue bisa beli mobil, meskipun kecil ya, tapi hasil keringat sendiri. Itu yang terpenting, apa yang ada dalam pikiran gue, mau sampai kapan gue digaji orang gitu. Itu bisa terwujud. Hobi gue naik gunung, kalau gue terikat kerja, jam kerja, kapan gue bisa naik gunung? Akhirnya gue di situ memantapkan diri gue di sini. Jadi saat gue menerima SPK pertama di jalan tol itu 1,2 miliar bro. Wow. Di Cak 4. Karena kan kalau perorangan nggak boleh langsung Cak 4. 300 satu orang. Punya
dipecah 4 tuh SPK nama gue semua. Maksud gue itu. Nah, namanya cuma skup pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau di total 1,2. Lu percaya gue punya duit berapa saat itu? Gue cuma punya duit 20 juta. Tapi gue punya SPK 1,2. Gimana caranya 20 juta ini bisa menyelesaikan pekerjaan ini? Gue puter otak dong. Iya. Gue lari ke Gunung Rumpin. Awalnya gue nongkrong doang bro. Gue lihat dulu orangnya yang kira-kira menurut gue bisa gue ajak ngobrol yang mana. Karena kan banyak di situ kan. Dulu kan Gunung Batu. Ya gue ketemu. Ada gue lihat orang gue samperin. Gue mau film. Akhirnya gue coba ngobrol bla 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 bla. Di mana pak proyeknya? Di Antasari pak. Cilandak proyek tol. Saya dapat kerjaan itu. Tunjukin foto-foto SPK ini. Jadi gue memberikan kepercayaan mereka. Ya gue balik lagi skill gue pakai tuh yang asuransi dulu, meyakinkan mereka. Kalau mereka beranggapan gue layak diutangin. Jadi gue bilang, saya bisa nggak saya bayar tempo pak sebulan. Bapak kirim dulu material sebulan. Paling kan DP dulu lah pak. Berapa DP-nya? Bapak perlu berapa ini kubik? Saya butuh. Waktu itu gua butuh 160 kubik batu. Dibagi aja kalau satu front itu kan 24 kubik. Ya udah pak, bapak kalau bisa taruh dulu 10 juta. Ya udah bapak kirim, DP saya transfer. Akhirnya dikirim tuh. Batu udah aman gue pikir dong. Tinggal pasir nih. Gue telepon lah yang pernah nyemplay gue di kerjaan di Bogor tuh pasir, gue telepon, lu bisa nggak ngirim bantu gue nih sebulan ya tapi tempo. Siap bos, kirim. Berarti kan yang harus gue siapkan dana untuk bayar orang tukang ya, sama belanja semen nggak bisa dong, semen nggak bisa diutang. Akhirnya gue beli semen, lama-lama gue bisa ngutang juga di material itu, modal bacot ya enggak. Modal bacot. Speak. Nah, akhirnya segala sesuatu yang gue kerjakan materialnya ngutang. Yang nggak bisa gue utang perut orang. Itu. Perut orang nggak bisa diutang. Jangan sampai lu bayar orang setelah keringetnya kering, jangan. Ibaratnya gitu loh. Karena dari mereka lah rezeki kita juga jalan. Yang paling penting perut orang. Karena orang kerja dari kampung itu merantau yang nunggu banyak. Ya anaknya, istrinya. Gitu. Kalau lu mau jalan usaha lu lancar, ya lu paling utama adalah bagaimana lu mengutamakan perut orang. Kalau supplier masih gampang, dia masih ada supply lainnya. Bos nanti ya telat nih 2 hari, nggak ada masalah dia. Tapi alhamdulillah buat gua perjalanan itu membuat mereka percaya karena sebelum sebulan gua udah bayar mereka. Jadi mereka percaya. Kalau lisan gua bilang sebulan, tapi 2 minggu udah gua bayar. Dipercepat. Karena memang tagihan gue gampang saat itu kan, keluarnya masih gampang. Gue masukin tagihan hari Selasa, Jumat udah keluar tuh duit. 2 hari doang. Berapa? Iya 2 hari berarti kan. Itu gue lunasin semua supaya mereka percaya. Jadi supplier semua tuh gue bawa ke rumah gue di Priuk. Ini rumah gue loh. Gitu. Meskipun itu rumah nyokap ya, ini rumah gue. Jadi kalau lu nggak usah takut, gue ada rumah gue di sini. Iya, menjaminkan. Alhamdulillah selesai lah pekerjaan itu. Kemudian ngerambah yang lain, banyak pekerjaan yang sudah gue selesaikan. Yang penting buat kita adalah tetap bersyukur. Jangan mengejar gue harus untung berapa. Gitu. Yang penting itulah rezeki gue. Syukuri aja. Jadi lu nggak pusing, tidur juga nyenyak. Ngiler juga enak ya. Ngiler juga baunya harum. Gue surga. Ya itulah perjalanan gue. Karena apa? Balik lagi tadi, gue bisa survive ya karena gue berada di lingkungan yang memang orang-orangnya keras, lingkungan yang memang di situ orang-orang fight semua. Ya, baik di lingkungan gue tinggal, di lingkungan gue bergaul, teman-teman 63 juga memberikan pengalaman yang sangat-sangat berharga buat gue, di mana gue harus bertahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya tawuran juga kan kita harus bertahan bro, ngelewatin ini orang kan kayak gitu. Sampai saat inilah gue usaha gue yang tetap harus gue jaga supaya jalan terus ya. Gitu bro. Tuh, lo sebagai anak laki-laki
Lu emang harus perlu gila Iya. biar lu bisa hidup. Nah, inilah cerita ya, hebat ya teman gue nih. Nih, ini kan kita kan, gue nih gabung di Jawara Channel. Jawara Channel ini kan banyak anak sekolah-sekolahan dari rival, dari teman-teman STM gitu, yang istilah kasarnya menggaungkan untuk namanya stop tawuran. Oke. Nah, kira-kira lu punya pesan nggak buat nih junioran kita nih yang masih suka tawuran nih? Gimana? Pesan gue cuma satu. Di rumah ada orang tua lu. Nih sekarang gue jadi orang tua nih, yang pagi-pagi pulang sore keringat campur debu hanya untuk nyekolahin lu. Harapan dia cuma satu, ketika nanti lu selesai lu nggak hidup susah seperti orang tua lu. Seperti kayak gue lah, berpikir gitu. Ini gue sekolahin lu yang bener supaya lu hidupnya nggak kayak gue susah. Ya gitu ibarat kata. Kita nggak usah berpikir muluk-muluk lah kita sukses atau enggak, karena semua titipan. Maksud gua, lu pikirkan ke situ bahwa di rumah ada orang tua lu yang berharap lu akan menjadi orang yang sukses. Jangan sia-siain masa muda lu, jangan sia-siain waktu lu untuk tawuran, tapi manfaatin waktu lu belajar sebaik-baiknya. Kasih kepercayaan ke orang tua, karena tanggung jawab moral anak terhadap orang tua dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Pesan yang indah buat lu ingat, buat lu telah. Oke, Gang. Thank you banget udah dikasih kesempatan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih kenal gue bisa ketemu, kita silaturahmi, karena kangen gue sampai saat ini belum habis buat teman-teman semua. Buat anak 3 nih, gue susah buat di tahun 92, 93, 90-an deh pokoknya deh. Ya nih, si Bogang pengen ketemu sama lo orang. Mungkin di konten ini kayak nonton konten gue, lu bisa telepon gua, ada di bawah juga ntarnya, dan lu bisa ketemu sama brother-brother lu yang udah hilang, yang lu anggap hilang, akhirnya ada di ya. Sekali Sekali lagi ya. Thank you buat Tommy Babi yang sudah menyambung silaturahmi sehingga gua bisa ketemu Bang Bogel. Setelah 30 tahun gak ketemu, itu sesuatu yang gila buat gua. Oke, pantengin terus di channel Casibo, dan gue akan menampilkan atau akan mengunjungi kawan-kawan gue yang sudah hilang, yang tak berantah untuk menjalin silaturahmi. Sampai ketemu lagi di konten-konten Casibo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.